Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Mesyara Saputri dengan NPM 2010631056 dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Razman Munandar, MPD. Semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat-filsafat pendidikan dan perkembangannya. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu dasar-dasar filsafat pendidikan. Yang kedua, yaitu mengenai latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Yang ketiga, perkembangan filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu mengenai hubungan matematika dengan filsafat pendidikan. Dasar-dasar filsafat pendidikan berbagi tiga, yaitu poin yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi filsafat pendidikan adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada yang berbentuk jasmani maupun rohani, sehingga sesuatu tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Poin yang kedua yaitu aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi filsafat pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Aksiologi ini cabang ilmu dari geologi. Inti dari aksiologi adalah etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis bagi muslim. Selain muslim, yaitu kitab-kitab menurut kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu epistemologi filsafat pendidikan. Epistemologi filsafat pendidikan adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan dari pendidikan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan, the mother of science, yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan, karena filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik. Maka dari itu, dibuatlah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis. Menurut John Dewey, seorang filosof Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan memiliki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Itu tadi mengapa filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang hakiki dan timbal balik. Hal ini saya dapat dari blogspot Wardah CC. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu perkembangan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu pada zaman Yunani kuno. Pada masa ini, keterangan-keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Dan karena para filsuf belum puas atas keterangan itu, akhirnya mereka mencoba mencari keterangan melalui budinya. Oleh karena itu, filsuf-filsuf berusaha mencari inti alam, maka mereka disebut filsuf alam. Selanjutnya yaitu pada zaman Islam. Pada zaman ini, keilmuan dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu pada persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat. Selanjutnya yaitu pada zaman Renaissance, di mana pada zaman ini seluruh asa filsafatnya bersifat praktis, yaitu menjadikan manusia menguasai alam melalui penemuan ilmiah. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Pada zaman ini, tema-tema yang dibahas oleh para filsuf dalam periode ini yaitu tentang manusia dan bahasa manusia,
ilmu manusia, dan isu-isu aktual yang berkaitan dengan budaya, sosial, publik, ekonomi, teknologi, moral, ilmu pengetahuan, dan hak asasi manusia. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu hubungan filsafat pendidikan dengan matematika. Yang pertama yaitu membangun teori pengetahuan dan penalaran. Banyak filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori pengetahuan dan penalaran yang dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika. Matematika juga telah menjadi sumber inspirasi yang utama bagi para filsuf untuk mengembangkan epistemologi dan metafisik. Dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena filsafat mengandung hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam praktik pendidikan. Prinsip dasar pendidikan mendorong seseorang untuk berpikir secara cermat dan untuk melatih diri memperbaiki pengetahuannya. Filsafat pendidikan mulai berkembang mengikuti perputaran dan perkembangan zaman. Sekian video dari saya, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.